Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan lahir dan batin sehingga kita dapat menjalankan puasa kita yang sudah berjalan beberapa hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga puasa kita di tahun ini adalah puasa yang terbaik bagi kita dan kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kiranya tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Pemirsa LTP yang berbahagia, para soimat dan soimin dan soimat yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang 5 hikmah puasa. Tentunya kita harus mengetahui dan menyadari bahwa puasa yang kita lakukan ini sesungguhnya banyak sekali hikmah yang dapat kita petik di dalamnya. Dalam kesempatan ini ada 5 hikmah yang insya Allah akan saya sampaikan. Yang pertama hikmahnya adalah, hikmah puasa yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan. Tentu tujuan utama dari puasa adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu sesuatu yang mahal sekali, ya. Aina takwa? Di mana takwa itu? Takwa itu hahuna. Takwa itu di dada. Takwa itu tidak kelihatan, tapi implementasi dari sikap takwa itu kelihatan dari tutur katanya, dari gerak badannya, dari perbuatannya, dari setiap gerak langkah hidupnya itu, napasnya kelihatan orang yang bertakwa itu. Jadi orang yang bertakwa itu merasa diawasi oleh Allah, ya. Setiap gerak-geriknya itu dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan takwa itu adalah yang akan kita kejar. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa inilah tujuan akhir dari puasa, kita mendapatkan takwa. Hikmah yang pertama itu adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Hikmah yang kedua adalah melatih kesabaran dan pengendalian diri. Tentunya puasa yang kita lakukan adalah melatih kesabaran diri kita, melatih pengendalian diri kita. Jangan sampai puasa yang kita lakukan ini, puasa yang kita jalani ini, kita lupa untuk sabar, kita tidak bisa mengendalikan diri. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Tentunya kita tidak ingin puasa yang kita lakukan sia-sia. Lalu hikmah yang ketiga adalah menumbuhkan empati dan solidaritas sosial. Tentunya pada kesempatan di bulan Ramadan inilah kita berbagi, melihat bagaimana perasaan dan merasakan langsung bagaimana penderitaan orang yang tidak ada makanan di rumahnya, orang yang miskin, orang yang tiap hari memikirkan untuk makan, mencari sesuap nasi, dan kita bisa merasakan itu ketika kita berpuasa, ketika perut kita kosong. Mungkin ini mirip dengan saudara-saudara kita yang hidupnya dalam kemiskinan atau mencari makan saja susah, dan kita kadang-kadang berlimpah makanan. Maka solidaritas keislaman kita, ketika di rumah kita banyak makanan, maka kita bagi dengan tetangga kita. Rasulullah mengajarkan, jikalau engkau masak sayur, maka banyakin kuahnya. Artinya bagi tetanggamu. Ini isyarat bahwa agama Islam itulah adalah agama sosial. Artinya agama yang memperhatikan bagaimana kehidupan di sekitar kita. Kita bukan agama yang egoistis, yang hanya mementingkan diri sendiri, agama yang hedonisme, yang hanya menyenangi diri sendiri, tapi kita dituntut untuk berbagi kepada yang lain. Lalu hikmah yang keempat adalah menjaga kesehatan fisik dan mental.
Sumuh tasihu, berpuasalah kamu pasti kamu sehat. Hikmah puasa itu menyuruh kita sehat. Tentunya dengan puasa yang kita lakukan, kita akan merasakan sehat yang luar biasa. Yang tentunya banyak sekali kita dengar dari pernyataan atau testimoni orang-orang yang memiliki sakit emah umpamanya, sembuh ketika dia berpuasa. Dan kita pun kadang-kadang di rumah sakit ketika akan operasi, disuruh dokter kita puasa dulu lah. Puasa dulu sebelum kita operasi. Ini menandakan bahwa kita puasa itu bukan hanya lapar yang kita dapat, nanti yang bermuara adalah recovery bagi tubuh kita, yaitu menyehatkan tubuh kita, yang tentunya sangat kita berguna, berguna sekali kesehatan tubuh ini untuk kinerja kita, apalagi kita sebagai pegawai negeri umpamanya, sebagai pedagang, sebagai masyarakat umum yang hidupnya bekerja memerlukan tenaga yang kuat. Tentunya kita membutuhkan fisik yang sehat, tentunya salah satunya dengan berpuasa. Dan puasa ini banyak macamnya, nanti pada kesempatan lain akan kita bahas. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, dan ada puasa haram. Ada 4 puasa yang akan kita bahas pada kesempatan yang lain kalau ada waktunya. Lalu yang kelima adalah hikmah puasa adalah menguatkan spiritual dan iman. Tentunya di bulan puasa ini luar biasa, ya, semangat spiritual kita luar biasa. Yang biasanya masjid-masjid itu sepi, ya, musola itu sepi. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, masjid kita dengan kegiatan sholat tarawih, sholat isya, tarawih dan witir secara berjamaah, kemudian ada buka puasa bersamanya, kemudian ada nanti iktikaf di malam 10 malam terakhir, biasanya rami di masjid-masjid itu bentuk meningkatnya spiritual kita di dalam kehidupan beragama. Mudah-mudahan 5 hikmah ini mampu memberikan warna bagi kita untuk melihat sejauh mana puasa yang kita jalankan, apakah hikmah itu telah ada pada puasa yang kita jalani pada hari ini. Demikian ceramah singkat yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga pemirsa LTP dalam keadaan sehat walafiat, dan semua kita diberikan Allah kekuatan untuk menjalankan puasa ini sampai akhir dan menemukan hari raya Idul Fitri. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.